Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik. Amin. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, kalau kita masih bisa menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu tandanya Tuhan masih mau untuk kita menghasilkan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayo hari ini ketika kita membuka mata kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menghasilkan karya yang terbaik untuk nama-Mu ya Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang ke hadapan mezbahnya Tuhan. Dan kita mau berkata, kami merindukan Engkau lebih daripada yang lain ya Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Dalam nama Yesus, amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih untuk hari yang Kau beri Tuhan. Amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Ya Rabbashata kaya Rabaya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
Kami naikkan pujian kami Tuhan, buat hari yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Kira bayara 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 masyete kere bayara 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 bayara. Kira bayala masyete kere bayala mayala masyete kere bayala mayala mayala masyanda gaya rama. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia. Katakan, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Amin. Kasih dan anugerah-Mu, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau, amin. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Amin. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau, amin. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, amin. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku. Kau Allah kekuatanku. Rabasyata kaya rabaya rabaya rabaya. Kira bayara bayara basyete kere bayara 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 bayara. Kira bayara bayara basyete kere de. Kau Allah kekuatan kami Tuhan. Kau Allah perisai kami. Engkau Allah pegangan hidup kami satu-satunya Tuhan. Engkau yang setia, Engkau yang setia, Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami masih bisa membuka mata kami. Dan biarkan kami mau Tuhan terus memberikan yang terbaik kepadamu. Karena kesempatan yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami. Kami mau terus menghasilkan karya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu itu segalanya bagi kami. Firman-Mu itu yang akan menuntun jalan-jalan kami. Firman-Mu yang akan mengarahkan kami untuk terus ada dalam jejak langkah kaki-Mu ya Tuhan. Kami nggak perlu jejak langkah yang lain.
Kami nggak mau Tuhan keluar dari jejak langkah-Mu dan firman-Mu yang mengajar kami, mengarahkan kami untuk kami ada dalam jejak langkah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hadirat Tuhan sungguh indah buat setiap kita. Haleluya. Nah, hari ini saya memberikan sebuah renungan kepada kita dengan tema penuh dengan sukacita. Terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacitanya Tuhan ini ya, ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya sukacita kita itu penuh. Nggak setengah, nggak seperempat, tapi penuh. Dan untuk sukacita kita menjadi penuh, Tuhan berkata, sukacita yang daripada Tuhan itu ada di dalam kita. Haleluya. Dan saya mau berkata bahwa hidup di dalam sukacita itu juga tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh lokasi, ya. Mungkin kita lagi liburan, wah kita happy-happy sukacita, ya. Sukacita yang Tuhan mau tidak ditentukan dari itu, Bapak Ibu. Tetapi sukacita yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah apa? Kita harus memutuskan, katakan memutuskan, iya. Kita harus memutuskan untuk mau bersukacita. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Makanya tadi Yesus berkata, sukacitaku, sukacitanya Tuhan ada di dalammu supaya sukacita kita penuh. Jadi kita harus putuskan, katakan putuskan, ya. Dan saya mau berkata, hidup di dalam sukacita itu kita harus alami setiap hari. Makanya setiap hari kita harus memutuskan, setiap hari kita harus menyadari bahwa Yesus bergerak di dalam diri kita. Karena Yesus bergerak di dalam kita, karena Yesus diam di dalam kita, apapun yang kita sedang rasakan, apapun yang sedang kita alami, itu semua diketahui oleh Yesus. Saat kita sedang takut, Yesus mengerti. Dan Yesus akan menyadarkan kita untuk kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam kita. Jadi saudaraku lihat, ketika kita memutuskan kita bersukacita, karena kita menyadari ada Yesus di dalam diri kita, itu akan menghasilkan sebuah, kalau saya boleh menyebutnya begini, akan memberikan efek demi efek yang luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya itu saya mau berkata kepada setiap kita, kekuatan sukacitanya Tuhan akan memampukan kita untuk berdiri dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yes, buka tanganmu seperti ini. Katakan sukacita Tuhan. Yes, genggam erat-erat. Taruh di dalam pikiranmu seperti ini. Jelep. Haleluya. Jelep, 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 jelep. Masuk di dalam akal pikiran kita. Amin. Makanya itu setiap hari kita harus melakukan 3 hal penting ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus terus memutuskan bersukacita apapun kondisinya. Lagi diberkati, kita memutuskan bersukacita dan tidak lupa Tuhan. Lagi tidak diberkati sekalipun mungkin, ya, kita tetap memutuskan bersukacita. Jadi setiap hari kita harus memutuskan untuk bersukacita apapun kondisinya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa Yesus di dalam kita, bersama kita. Jadi kita nggak punya alasan untuk kita tidak bisa bersukacita. Ya,
Kadang-kadang kan orang bisa berkata ya, waduh Pak, saya lagi begini. Saya punya alasan untuk saya tidak bisa bersuka cita. No, kita harus sadar. Yesus di dalam diri kita. Kita nggak punya alasan untuk kita tidak bisa bersuka cita. Kita harus bersuka cita. Katakan amin. Yang ketiga, kita pun juga harus menyadari bahwa ada orang lain yang lebih berat masalahnya daripada kita. Lebih susah pergumulannya daripada kita. Ya, masih ada orang lain yang lebih berat daripada kita masalahnya. Masih ada orang lain yang lebih susah hidupnya daripada kita. Makanya itu kita nggak boleh tidak bersuka cita. Kita harus bersuka cita. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Makanya itu ayo. Orang yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Sukacita Tuhan itu kalau penuh di dalam diri kita. Maka yang pertama, orang itu akan memiliki pikiran yang positif. Dia tahu kalau dia lagi ngalami situasi yang gak enak. Dia tahu kalau dia lagi mengalami kondisi-kondisi yang menyakitkan buat dia. Dia akan berpikir yang positif. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan akan memberikan apa yang belum pernah aku lihat, apa yang belum pernah aku dengar, apa yang belum pernah timbul dalam akal, dalam hati, dalam pikiran. Itu yang akan diberikan oleh Tuhan. Yes, kita akan bisa berpikir positif, Bapak Ibu Saudara. Saat kita ditekan, kita akan berkata, mungkin saya sekarang sedang tertekan, tapi sebentar lagi saya akan melesat naik ke atas. Wah, itu loh. Kita harus berpikir positif. Dan orang yang penuh dengan sukacita Tuhan, dia akan bisa berpikir yang positif. Amin. Yang kedua, orang yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan, tidak akan pernah kehabisan kekuatan untuk apa? Mencoba dan mencoba. Dia nggak akan mudah menyerah. Karena ada kekuatan di dalam dirinya. Bukan kekuatan fisiknya dia ya. Tetapi ada kekuatan Tuhan dalam dirinya. Karena apa? Karena ada sukacita Tuhan. Wow, Bapak Ibu, ayo. Yes, haleluya. Kalau hari-hari ini engkau sedang menyerah, ingat, putuskan untuk bersukacita. Karena Yesus ada di dalammu. Dan ketika ada sukacita Yesus itu, maka kekuatanmu tidak akan pernah habis. Makanya firman Tuhan berkata kekuatanmu tidak seberapa. Kita perlu kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu akan terus melimpah dalam diri kita ketika kita ada dalam sukacita terus menerus. Dan dengan kekuatan itu kita akan terus mencoba. Gagal yang pertama nggak apa-apa. Gagal yang kedua nggak apa-apa. Gagal yang ketiga nggak apa-apa. Kita akan terus mencoba. Karena apa? Karena kita tahu akan tiba waktunya di mana kairos Tuhan itu akan terjadi buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, orang yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan, ya, sesungguhnya mereka sudah memiliki yang namanya buah-buah roh. Kan jelas buah-buah roh. Kasih dan sukacita. Ada 9 buah roh. Ya, kasih, sukacita. Nah, lihat, ketika kita hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan, ya, kita ini sudah memiliki buah-buah roh, Bapak Ibu Saudara. Makanya, ayo, hari ini buka kedua tanganmu seperti ini. Katakan, saya mau penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ayo ngomong. Saya mau penuh sukacita yang daripada Tuhan. Yes. Sukacita yang daripada Tuhan akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, mampu bersyukur dalam segala perkara. Amin. Ya. Kita akan menjadi murid-murid yang tangguh. Kita akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tangguh, Bapak Ibu Saudara. Ayo. Hari ini putuskan untuk kita ada dalam sukacita. Haleluya. Pak, gimana nih Pak? Ya, justru hari ini nih Pak, hari ini penentuan. Ya, rasanya mustahil Pak, rasanya nggak mungkin Pak, rasanya berat. Dengar.
Ada kekuatan Tuhan untuk engkau mencoba, dan mencoba. Berusaha, dan berusaha lagi. Mungkin saat ini engkau bisa gagal, tetapi engkau harus terus mencoba. Engkau harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yes, ayo bersukacita, Ya, saya akan akhiri dengan statement ini. Orang yang kaya dan orang yang kuat sesungguhnya tidak dilihat dari banyak hartanya, tidak juga dilihat dari fisiknya yang kekar, tetapi dilihat dari apakah orang tersebut mampu bersukacita dalam seluruh season kehidupannya. Ketika orang tersebut mampu bersukacita di hadapan Tuhan, orang ini adalah orang yang kaya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Oh Rabasyata kaya. Oh Rabaya Rabasyata. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Di dalam mereka memulai segala aktivitas mereka. Biarkan mereka terus penuh dengan sukacita yang daripadamu. Mereka tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Mereka tetap meyakini bahwa Yesus ada di dalam diri mereka. Tuhan, biarkan umat-Mu tetap bersukacita, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini aku berdoa Tuhan, mereka yang mulai kehabisan sukacita-Mu Tuhan, mari limpahkan sukacita-Mu dalam hidup mereka. Mereka yang mulai kehabisan kekuatan mereka, mari Tuhan, ketika mereka menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri mereka, ada sukacita Yesus di dalam diri mereka, maka kekuatan itu akan bertambah-tambah dalam diri mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus mengurapi setiap umat-Mu. Engkau terus menjaga keluarga lepas keluarga. Engkau terus menjaga pribadi lepas pribadi. Engkau terus menjaga Tuhan setiap usaha demi usaha, pekerjaan demi pekerjaan. Bahkan bukan cuma Engkau jaga, Engkau memberkati dan membuat berhasil segala yang mereka kerjakan. Dan jemaat yang terkasih, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau dimanapun yang kau kerjakan. Kemenangan akan menjadi bagianmu. Ucapan syukur senantiasa akan ada dalam lidahmu. Dan mulutmu akan tertawa, karena engkau tahu Tuhan memberikan masa depan yang indah di dalam dirimu. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dan selalu libatkan Yesus. Amin. Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu
buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.